Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Di sana memang antara ahli kitab itu beda ya, beda. Terutama pertama perbedaan antara ahli kitab dengan orang-orang musyrik ya. Kalau ahli kitab itu kan diasumsikan bahwa mereka masih agama samawi, agama yang diturunkan Allah ke bumi melalui para rasul, dan agama yang memiliki kitab suci, terutama di Islam itu ahli kitab dimasukkan sebagai orang yang masih menyembah Allah. Meskipun ada penyimpangan misalnya dengan orang Yahudi mengatakan Uzair an Allah dan orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Tapi mereka masih masuk dalam golongan ahli kitab, di mana konsekuensi hukum dalam Islam karena mereka ahli kitab itu berbeda dengan jika mereka orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik, jelas ya, tidak boleh menikah mereka hatta yu'minu atau hatta yu'minna, tidak boleh makan makanan mereka. Tapi kalau ahli kitab, yang laki-laki muslim tetap boleh menikahi perempuan ahli kitab, meskipun perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab. Di sisi makanan, muslim boleh makanan yang dimasak atau dari makanannya orang ahli kitab. Nah, itu perbedaannya dengan kalau musyrik. Nah, tapi dalam ayat ini disampaikan, bahkan di antara ahli kitab sendiri ada perbedaan antara orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi. Di masa itu lebih banyak orang Nasrani yang masuk Islam ya dibanding dengan orang Yahudi yang masuk Islam. Karena kebanyakan orang Yahudi memang, terutama Bani Israel saat itu, banyak dilanda kebencian terhadap Islam, sehingga mereka banyak bergabung dengan kaum musyrikin di dalam adawatan di situ disebut. Orang yang asyadda adawatan, orang yang paling keras permusuhannya, itu adalah orang al-Yahuda walladzina asyraku. Orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Orang musyrik ini termasuk orang kafir Mekah, musyrik Mekah saat itu yang menyembah berhala, dan orang-orang Majusi ya. Orang Majusi ini orang-orang Persia. Orang Persia itu sekarang itu orang Iran. Ya, jadi dulu mereka nenek moyangnya adalah para penyembah api, penyembah matahari. Nah, di masa itu ada dua negara superpower dunia, yakni negara Persia dengan Majusinya dan negara Romawi dengan Kristennya. Nah, di antara mereka itu udah kayak Soviet sama Amerika lah, USSR sama USA. Kalau sekarang mungkin Cina dengan Amerika ya. Cina mewakili Persia, Amerika mewakili Romawi, mungkin begitu ya. Nah, di masa itu perang terus antar mereka ini, berebut kekuasaan, karena separuh bumi ini kekuasaannya Romawi, separuh bumi yang lain kekuasaannya Persia. Mereka kerajaan yang sudah berdiri ribuan tahun, imperiumnya udah karuan luasnya. Mereka berantem terus. Nah, kalau mereka berantem, itu saudara-saudara mukmin itu lebih condong membela Romawi. Jadi kalau mereka bertengkar, berantem, perang gitu,
Maka dulur-dulur mukmin Islam itu lebih mendoakan kemenangan bagi Romawi. Dan itu yang terjadi dan diceritakan di dalam surat Ar-Rum itu. Ar-Rum itu artinya Romawi. Hulibatir Rum. Itu kan dimulai dari Hulibatir Rum. Pertama Romawi dikalahkan dulu. Kalah memang, sedih dulur-dulur beriman. Setelah itu kemudian ba'da dzalik, setelah kemenangan. Jadi setelah awalnya kalah Romawi itu. Romawi yang dibela oleh kaum muslimin itu kalah oleh Persia. Jadi sekali lagi Persia ini kerajaannya kaum musyrik. Persia ini menyembah api yang disebut Majusi itu. Sementara Romawi itu menyembah apa? Tetap menyembah Allah, Kristen, jadi Allah dengan Injilnya. Nah, pada saat perang itu memang saling mengalahkan kadang itu. Nah, yang menjadi asbabun surat Ar-Rum itu ketika Romawi awalnya kalah dulu. Setelah kalah, kemudian ini Anissa tolong di mikrofonnya ya. Nah, kenapa orang-orang Nasrani itu nanti diceritakan di ayat selanjutnya ya. Insya Allah hari Sabtu kita akan lanjut. Nah, besok libur. Di ayat ini itu bercerita bahwa di antara orang-orang mereka itu yang paling musuh, jengkel, benci terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam itu Yahudi dan Israel. Ada beberapa penyebab sih sebenarnya. Mayoritas penghuni atau penduduk, bukan mayoritas lah, hampir separuh lebih lah, penduduk Madinah itu dulu lah Yahudi, Bani Israel. Terutama ada beberapa suku Bani Israel di situ, dan beberapa suku itu mereka berantem, terutama yang antara Bani Nadir dan Bani Quraidah di Madinah itu, di kota Yasrib. Sebelum Nabi Muhammad datang itu namanya kan Yasrib ya. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, nah itu baru nama Yasrib itu diganti Al-Madinatul Munawwarah. Kota Madinah Al-Munawwarah. Lah orang Yahudi itu jengkel. Kamu itu pendatang kok. Nah, itu yang membuat banyak dari kaum Yahudi itu yang kemudian sangat benci dan merencanakan makar untuk mengalahkan orang Islam. Termasuk ada beberapa peperangan, yang peperangan itu ya peperangan melawan orang Yahudi juga. Mereka cukup kuat sebenarnya ya. Nah, itu yang menumbuhkan dan memupuk kebencian yang berlipat-lipat. Kalau orang Nasrani, terutama orang-orang Romawi, itu kan mereka karena merasa sudah sangat besar, sehingga menganggap pasukannya Rasulullah itu tidak tandingan, tidak usah direwes lah istilahnya gitu. Itu. Nah, toh demikian, ketika Yahudi kemudian terusir dari Madinah, Islam sudah begitu besar, begitu kuat. Akhirnya juga yang berantem dengan Islam ya Romawi. Pada saat terutama setelah wafatnya Rasulullah di masa kekhalifahan Abu Bakar maupun Umar itu, ya akhirnya clash juga dengan Romawi. Ya, clash juga dengan Romawi, karena Romawi tidak sekedar hanya tentang agama, tapi mereka tentang politik dan kekuasaan. Mereka tidak mau kalau Islam berkembang, karena itu berarti akan menjadi duri dalam daging kekuasaan mereka. Sehingga akhirnya mau tidak mau tetap terjadi benturan kekuasaan.
Karena Islam juga berkembang terus itu. Tetapi dari sisi pribadinya itu banyak orang Kristen yang di sini diceritakan ya, lilladzina aman itu orang-orang Yahudi, orang-orang orang-orang beriman itu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kalau orang Yahudi tadi banyak yang keras dan benci Islam, ada orang-orang yang mengatakan kami orang Nasrani yang kemudian sangat dekat, akrob, ya. Orang-orang yang akrobahum mawaddatan, orang-orang yang dekat persahabatannya, orang-orang Nasrani. Saya jadi ingat apa? Jadi ingat dengan beberapa teman Nasrani yang kalau berkunjung ke SPMA itu dulu ya ada namanya teman namanya Romo Pater Dijkstra. Itu seorang pastor dari Belanda. Pada saat berkunjung ke SPMA itu kemudian diterangkan Pak Guru Mukhtar tentang ketuhanan versi Islam, ketauhidan dalam konsep SPMA, bukan dalam konsep Islam maksud saya, itu sampai nangis itu. Nangis orang Belanda asli namanya Pater Dijkstra. Sampai kemudian kita diundang itu ke Jakarta, ada namanya seminar iman dan pembangunan. Saya waktu itu hadir juga mendampingi Pak Guru sekitar tahun 92 kalau nggak 91 itu. Dari iman dan pembangunan. Nah, pembicaranya waktu itu ya Romo Pater Dijkstra dari Belanda, yang dari Islam, Pak Guru Mukhtar, kemudian mengundang juga dari Hindu dan Buddha. Nah, itu satu fenomena. Dan sebelum itu, tahun 70-an, tahun 80-an itu para pendeta, ya kalau tadi pastor ya, para pendeta yang dari LKD namanya, Lembaga Karya Dharma dari Surabaya itu perpanjangan dari CWS ya. CWS itu Church World Service. Jadi Church World Service itu pelayanan gereja dunia. Mereka itu kalau ke SPMA, karena memang dulu lah menyalurkan bantuan itu kemudian oleh SPMA dicegat supaya nggak langsung ke masyarakat, supaya kita yang menyalurkan ke masyarakat. Nah, dalam banyak diskusi itu mereka sangat menerima sebenarnya. Sampai pernah itu ada seorang pendeta yang diskusi momen itu sampai salibnya itu dilepas terus sampai ditaruh sama dia itu. Kalau kayak gini gimana Pak Mukhtar? Saya ini seharusnya gitu. Jadi diskusi-diskusi itu memberi peluang terbukanya banyak hal yang dulur-dulur kita tidak tahu. Dan sampai hari ini kan banyak hampir reguler ya tiap tahun itu para biarawati terutama yang dari Gereja Besar Don Bosco di Surabaya itu mereka belajar tentang kasih sayang. Harusnya biasanya mereka lah terkenal dengan jiwa kasih gitu ya. Tapi justru karena di SPMA menerapkan itu tidak hanya di jargon ketika para santri diajak praktek untuk merawat orang-orang tua jumbo yang ada di Panti Werda di SPMA, kemudian juga merawat anak-anak bayi, anak kecil yang bukan apa-apanya. Para biarawati melihat itu adanya satu ketulusan kasih yang justru sebenarnya mereka yang belajar banyak tentang itu, tapi prakteknya ada di SPMA, mereka itu seringkali begitu. Dan kalau pas ziarah ya, mereka sering minta sendiri, bukan kita yang ngajak, minta ziarah ke pusaranya Pak Guru Mukhtar ya.
Mereka kalau di sana itu nangis sesenggukan, nangis sesenggukan. Nggak tahu, ada salah satu suster namanya Suster Maria, apa Suster siapa itu? Petra, Suster Petra kalau salah. Itu kalau ziarah di depan makam Pak Guru itu nangis gitu. Dia katanya begini, saya merasakan hadirnya Yesus di dalam apa ini aura pesantren ini katanya. Yaitu testimoni dia, wallahu alam seperti apa yang dimaksud. Artinya apa? Ayat ini memberi gambaran kita, tidak kemudian sampean tak ajak untuk membenarkan ideologi Trinitas atau apa mereka, tetapi memang kita perlu membuka diri untuk memberikan peluang kepada dulur-dulur kita memahami tentang Islam. Siapa tahu gitu. Kalau bahasa Jawanya mbok menowo sopo ngerti loh gitulah. Ya kan? Sopo ngerti. Jadi jangan kemudian sudah terjadi semacam penolakan di awal, kebencian karena non-Islam enggak ya. Jadi dakwah itu selalu berprinsip pada paradigma bahwa siapapun itu memiliki peluang benar sebelum dicabut nyawanya. Pokoknya sebelum mati, dia masih punya kesempatan baik. Baik sampean berdakwah kepada keluarga, kepada kerabat, teman, atau kepada orang yang sama sekali tidak kita kenal, bahkan kepada orang non-muslim sekalipun. Tunjukkan attitude kita, karakter baik dan mulianya Islam melalui sampean yang tidak menampakkan adawatan, tapi sebaliknya menampakkan raufur rahimnya. Itulah. Dan itu alhamdulillah selama ini di SPMA diberi karunia Allah berhasil minimal mengangkat citra Islam gitu loh. Bahwa Islam tidak seperti yang digambarkan oleh TV-TV, media, bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu ekstrim. Enggak. Kita tetap tegas dan jelas dalam hal akidah, di dalam hal ideologi ketauhidan. Tapi di sisi lain kita juga menampakkan itu tadi. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah di sini ya. Kenapa? Ada beberapa orang yang dzalika bi annam minhum qissisina wa ruhbanan. Ada di antara mereka, makanya di kalimat sini minhum. Minhum itu apa di antara mereka? Minhum itu di antara mereka. Di antara mereka ada, kata Allah, yang qissisina wa ruhbanan. Mereka yang para pemuka agama mereka itu para rahib ahli ibadah yang wa'annahum la yastakbirun. Mereka ini tidak menyombongkan diri. Artinya tidak menyombongkan diri itu mau menerima masukan, mau berdiskusi, terbuka terhadap perbedaan. Itulah. Nah, ini yang disebut di sini sebagai orang-orang yang mawaddatan, orang-orang yang aqrabu mawaddatan, orang yang dekat persahabatannya. Nanti akan diceritakan dalam ayat selanjutnya itu bagaimana ciri-ciri mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana respon mereka terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mendapat status dari Allah sebagai alladzina aqrabuhum, kan? Orang yang aqrabahum mawaddatan, orang-orang yang dekat persahabatannya. Jadi ketika SPMA membuka diri terhadap persahabatan dengan orang-orang yang tidak menyombongkan diri, orang-orang yang tidak menyerang kita dari agama-agama lain, itu jangan diartikan wah ini ada dasarnya, Mas. Iya, Jo. Ada beberapa orang yang karena saking kolotnya hanya membaca satu ayat gitu. Ada kan ayat lainnya itu yang kemudian orang beriman itu ruhama bainahum asyidda'u 'alal kufar, istilahnya gitu. Orang beriman itu berkasih sayang kepada sama orang beriman dan keras terhadap orang kafir.
Nah itu aja yang dipakai. Jadi setiap kali ada orang kafir gitu udah a priori, udah amit-amit, tipat-tipat istilahnya. Ini sampean itu membaca ayat itu cuma udah gitu. Jadi wah, sehingga melihat SMA ketika kemudian bergaul dengan baik, ya itu kayak kayak kita itu lemah, kita itu nggak tegas, kita melenceng gitu kadang. Padahal mereka bahkan ketika mereka sendiri yang bicara bahwa kita kurang tegas itu kepada sesama muslim yang nggak sayang-sayang amat, ada dulurnya sakit yang nggak jenguk. Jadi ya iya, jadi kadang itu hanya karena euforia dan apa ya, kayak anak kecil dapat mainan baru gitu loh. Jingkrak-jingkrak kesenangan tapi tidak melihat situasi. Sehingga ayo tetap kita tegas dalam hal ideologi, di dalam hal akidah, di dalam hal hukum-hukumnya Allah untuk kita. Tapi di sisi lain kita juga tetap harus menerapkan eh, asas praduga tak bersalah kalau dalam hukum ya kan. Asas bahwa semua orang kalau dalam dakwah semua orang berhak mendapatkan penjelasan dan keterangan. Dan gimana kita bisa melakukan itu kalau kita tidak membuka diri? Ya, jadi kenapa? Siapa tahu di antara mereka minhum, di anna minhum itu ada orang-orang yang ini tadi la yastakbirun, tidak menyombongkan diri. Nah, itu yang alhamdulillah juga diterapkan baik di Denpasar, di Tabanan, di Mabes dan di beberapa tempat yang lain. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, monggo. Atau ditanyakan. Benar. Ini ada Pak Ali Haryadi katanya punya foto dengan Pater Dijkstra itu yang tadi saya ceritakan itu. Memang ada. Pater Dijkstra itu berteman dengan Pak Guru itu tahun antara 90 sampai 93-an itu ya. Malah dulu itu sampai beliau begini. Saya tolong pernah datang ke SPM itu hanya untuk menyampaikan pesan wasiat itu. Tolong nanti kalau saya meninggal itu yang ngurusi saya itu Pak Mukhtar ya. Itu begitu dia. Tapi ya karena ketika meninggal itu di gimana ya, meninggalnya itu di Sumatera Utara kalau nggak salah itu. Ya yang mengurusi kan kita bukan kita ya. Wasiatnya begitu, men. Ada lagi? Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Disampaikan tadi bahwa Muslim laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab dan kita boleh makan makanan masakan ahli kitab. Apakah itu berlaku ahli kitab yang dulu? Apa sampai sekarang, Gus? Ngapunten. Jadi ahli kitab itu waktu turunnya ayat itu ya, ini kenapa? Saya itu berlaku sampai sekarang Mas Ayu. Kenapa? Karena ahli kitab waktu turunnya ayat itu juga ahli kitab yang sudah tidak memakai apa ini Injil yang asli. Injil yang asli saat itu ya sudah banyak disimpang. Artinya waktu itu ahli kitab juga sudah terkena apa ya paparan virus menuhankan Isa gitu. Nah pada saat ayat itu turun di mana menghalalkan makanan ahli kitab dan juga membolehkan menikahi itu sudah dalam kondisi itu. Jadi ayat itu bukan turun untuk sebelumnya ya untuk dan memang beberapa kejadian Rasulullah sendiri menikahi ahli kitab loh ya. Jadi bapaknya Ibrahim putranya Rasulullah yang wafat itu, ibunya maksud saya, itu adalah Maria. Maria ini seorang ahli kitab, orang Nasrani yang dari kalau nggak salah dari Syam ya, negeri Syam. Waktu itu Syam kan masih masih Kristen ya, masih Katolik, Kristen Ortodok waktu itu. Nah, tetapi memang ketika apa
menikah dengan Islam tentu kemudian syahadat ya. Tapi kemudian Maria memang kembali pada diceraikan oleh Rasulullah. Artinya itu tidak berlaku hanya untuk pada saat sebelum Nabi Muhammad, tapi berlaku di masa Nabi Muhammad sampai hari ini. Yaitu dengan syarat. Tapi kan kalau kita misalnya menikahi orang ahli kitab kan tentu kemudian otomatis menjadi Islam. Kenapa? Karena sampean sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban untuk mengarahkan istri kepada tauhid. Itu satu di antara bentuk strategi politik Islam ya. Karena kalau yang perempuan nanti dinikahi oleh laki-laki ahli kitab, posisinya lemah sehingga tidak malah ngajak tapi malah katut khawatirnya itu. Ada lagi? Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait pertanyaan Pak Wahyu tadi, saya kan ini menyampaikan pengalaman aja. Kebetulan saya kan besan saya seorang pendeta yang taat lah. Ya, dalam kehidupan kami itu kayak hari raya gitu, hari raya Idul Fitri saya ke sana, beliaunya juga ke rumah saya. Awal-awalnya saya menolak tentang makanan-makanan tadi, padahal dikhususkan untuk kami keluarga gitu Gus. Awalnya saya takut walaupun ahli kitab, sekarang kan ahli kitab kayak gimana, takut kayak pertanyaan Pak Ahyu tadi. Ternyata di zaman Rasulullah juga itu ahli kitab sudah sudah seperti ini, bukannya asli gitu. Jadinya dengan barusan pernyataan Gus tadi itu, jelasannya tadi, saya jadinya nggak ragu itu loh Gus. Padahal tentang makanan di sana itu tentang ayam sampai dijelasin ini saya beli di orang Islam Bu, kami tidak makan babi, kami begini begitu gitu. Nah, ya gitu dah Gus, akhirnya dengan jelasan Gus tadi saya jadinya lebih apa ya, nggak ragu gitu. Terima kasih Gus. Terima kasih. Dan itu gini ya, toh demikian kita harus membatasi juga kalau misalnya dia melihara anjing misalnya. Kalau dia melihara anjing di rumah, sebaiknya memang kita tetap tidak makan ya. Kenapa? Bukan hanya orang non-Islam, orang Islam kalau dia juga melihara anjing di rumahnya, kita sebaiknya ya tidak makan makanan di situ. Karena kita asumsikan bahwa semua tempat di rumah itu ya pernah berinteraksi dengan anjing. Gitu. Jadi betul tidak ada anjing Gus, nggak melihara anjing orang di Jawa kan. Itu tadi masuk karena di Jawa pun banyak yang begitu, Muslim di daerah kampung Muslim aja banyak yang melihara anjing gitu. Banyak ya sudah di daerah mana ini Pak Soebi, halo. Mana ini dulur-dulur aku Selatan ini. Kan? Jadi ada banyak. Sebenarnya anjing itu boleh ketika dipakai untuk menjaga kebun. Boleh dipakai untuk berburu. Islam membolehkan, boleh itu. Tapi kalau dia di rumah, nggak boleh. Nah, itu kadang masih dilanggar. Sehingga berbicara tentang makanan, itu sudah diceritakan itu. Bahwa wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Orang menyatakan bahwa dan makananmu halal untuk mereka dan makanan mereka juga halal untukmu itu jelas. Nah, tetapi ya memang harus dipertegas ya. Itu coba dibuka itu. Kemarin sudah kita pelajari sebenarnya dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu ya kan. Coba dibuka itu. Al-Maidah ayat 5. Mas Wahyu atau Pak Gusnul. Oke, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan,
Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Sadaqallahul adzim. Sudah jelas ya. Jadi di Iya, situ boleh makan makanannya mereka, boleh menikahi mereka, terutama yang perempuan. Nah, ada beberapa contoh itu Mas Wahyu. Jadi di masa Rasulullah itu, terutama yang zimmi ya, bukan harbi ya, itu Utsman bin Affan, Utsman radhiyallahu anhu itu menikahi perempuan Nasrani. Perempuannya itu namanya Nailah binti Al-Gharamidah Al-Kalbiyah. Ya, itu padahal dia seorang Nasrani, meskipun kemudian setelah itu masuk Islam melalui perantara Utsman bin Affan. Kemudian juga Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu anhu itu malah menikahi wanita Yahudi dari Bani Al-Madain. Ya, itu menunjukkan bahwa itu berlaku untuk sampai sekarang. Meskipun setelah itu kemudian pada prosesnya ya diajak masuk Islam gitu ya. Nah, sementara makanan juga begitu. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan itu. Nah, sementara kepada orang musyrik itu jelas jangan kamu menikahi mereka sebelum mereka beriman, baik laki maupun perempuan. Itu Mas Wahyu coba buka dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Sudah? Ketemu Al-Baqarah 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, yaitu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Shadaqallahul adzim. Oke, saya rasa itu. Oke. Tentang kajian di surat Al-Maidah. Besok kita libur, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Ada yang mau ditambahkan? Atau ditanyakan? Punten Gus, Ya. mau tanya apa para ahli kitab itu kalau menyembelih binatang itu menyebut nama Allah, Gus? Jadi gini, di dalam memahami kitab itu ada diskresi-diskresi tertentu. Diskresi itu berarti kita memang dilarang memakan makanan yang tidak disebut asma Allah di dalamnya. Tetapi kemudian kita dibolehkan memakan makanannya ahli kitab. Tidak disebutkan di situ apakah syaratnya ahli kitab harus membaca bismillah. Ya, tetapi kebolehan itu menjadi pengecualian dari ayat sebelumnya. Begitu cara memahami. Ya, matur nuwun, Gus. Oke. Ada lagi? Oke, karena sudah mulai ngantuk, masuk jam 7 ngantuk. Udah sarapan toh? Alhamdulillah. Pun, kita akhiri ngajinya. Insya Allah besok kita libur, kita baca surat Al-Kahfi, dan insya Allah ketemu lagi hari Sabtu. Tetap semangat, tetap sehat, jaga pikiran, tetap bersih jernih, nanti sholat duha sebelum berangkat kerja. Semoga Allah membimbing kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Minallah masallu sallam barik.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت واستغفرك واتوب اليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بدل حسن من الجن والشياطين من الكفار. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم ارفع درجاتنا من الجنة. ربنا من فاكتبنا مع شاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومنذرة ومسلمين. اللهم تعالى باب رحمتك. اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وعدد رحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.